Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai investasi yang dilakukan Inggris ke Indonesia. Adapun anggota kelompok kami adalah Masro Tua Pasaribu, Yosi Napitupulu, Rio Rivaldi Purba, dan Thomas Sidauruk. Sampai saat ini data yang tercatat di BPS atau Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa investasi Inggris di Indonesia per 2023 adalah sebesar 386 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6 triliun 30 miliar 250 juta rupiah. Sebenarnya apa sih manfaat negara Inggris melakukan investasi di negara Indonesia dan apa tujuannya? Jadi Inggris melakukan investasi di Indonesia untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Karena Indonesia memiliki potensi pasar yang besar karena memiliki populasi terbanyak nomor kelima yaitu dengan jumlah 250 juta jiwa penduduk. Juga, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Apa sih keuntungan yang didapatkan negara Indonesia maupun negara Inggris dari investasi ini? Jadi investasi ini sangat menguntungkan kedua belah pihak. Bisa kita lihat dari sisi negara Indonesia, investasi ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru untuk warga Indonesia, dan untuk negara Inggris mereka mendapatkan keuntungan berupa keuntungan dari portofolio investasi yang besar di Indonesia karena potensi pasar yang besar di negara Indonesia. Negara Inggris investasi di sektor apa aja sih? Jadi negara Inggris berinvestasi di Indonesia di sektor energi, infrastruktur, keuangan, dan teknologi. Nah, jadi dana yang diinvestasikan negara Inggris adalah bentuk investasi pada sektor-sektor tersebut ya teman-teman. Ternyata teman-teman, ada regulasi pemerintah Indonesia terhadap investasi luar negeri yang diatur melalui berbagai undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, melindungi kepentingan nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur tentang penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. UU ini memberikan kerangka hukum untuk investasi, termasuk hak dan kewajiban investor, insentif, dan perlindungan terhadap investasi. Yang kedua ada BKPM yaitu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi investasi di Indonesia. BKPM berperan dalam memberikan informasi, memproses izin investasi, dan membantu investor dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul. Dan yang ketiga investor asing diharapkan untuk mematuhi regulasi lingkungan dan sosial yang berlaku di Indonesia. Ini termasuk melakukan analisis dampak lingkungan atau disingkat AMDAL, dan mematuhi standar ketenagakerjaan. Nah, sekarang kita masuk ke dampak investasi luar negeri ke ekonomi lokal di Indonesia. Banyak sekali dampak positif yang sangat membantu kita sebagai warga negara Indonesia dengan adanya investasi dari negara asing ini. Kami akan sedikit menjelaskannya. Yang pertama ada peningkatan peluang kerja investasi asing seringkali menciptakan banyak lapangan kerja baru, baik langsung di perusahaan yang berinvestasi maupun di sektor-sektor terkait. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi investasi asing berkontribusi pada pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, dengan meningkatkan produksi dan konsumsi. Sektor-sektor yang mendapatkan investasi, seperti manufaktur dan infrastruktur, seringkali mengalami pertumbuhan yang Yang ketiga ada pengenalan teknologi baru, yaitu perusahaan asing sering membawa teknologi canggih dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor lokal. Dan yang terakhir ada peningkatan infrastruktur, maksudnya adalah banyak investasi asing diarahkan ke proyek infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas energi. Ini tidak hanya mendukung operasi perusahaan tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas bagi masyarakat lokal. Dalam berinvestasi tentu tidak akan luput dari resiko dan tantangan yang akan dihadapi. Tantangan investasi asing ada beberapa yaitu ketidakpastian politik, regulasi yang rumit, korupsi, infrastruktur yang tidak memadai, resiko ekonomi makro, keterbatasan sumber daya manusia,
perbedaan bahasa dan budaya, fluktuasi nilai tukar.